Shalom. Shalom. Ya. Saya bersyukur saya bisa hadir di tempat ini, dan saya baru ingat ternyata beberapa tahun yang lalu saya pernah kesaksian di tempat ini. Saya baru tadi pagi saya nggak tahu. Setelah saya ngobrol dengan Bapak Gembala, saya baru tahu ternyata beberapa tahun yang lalu saya pernah di sini, dan saya bersyukur sekali. Ya, saya hanya ingin sedikit mengulang apa yang namanya itu visi saya, yaitu kehidupan saya, bagaimana saya dan sehingga saya saat ini bisa berdiri di sini bukan sebagai pesaksi lagi, tapi sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pastor, sebagai pendeta, dan semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Ya, mari kita saksikan video ini yang saya beri judul Karya Tuhan. Jadi mungkin dulu belum ada, hanya beberapa, karena ini selesainya setelah anak saya lulus TK. Ini foto perkawinan kami. Pasti semua udah dengar kesaksian saya. Kami menikah dan berkati di gereja Katolik ini. Hadir bersama kru AMTC sebagai saksi bahwa saya benar-benar hamil. Waktu itu usia kandungan saya waktu ada Agim 6 bulan lebih 9 hari. Ini proses operasinya. Tinggi saya hanya 74 cm. Tapi puji Tuhan, anak yang lahir itu 6 bulan lebih 10 hari, panjangnya 41, beratnya 1,65. Ini proses operasinya dengan 7 dokter. Ya, ini konferensi persnya yang membuat saya stres. Ya, karena saya dulu anti ya ini Maria Gabriela. Ya, puji Tuhan, dia di inkubator hanya 20 hari hanya karena kurang umur dan kurang berat badan. Ya, ini 5 hari setelah saya melahirkan, saya dapat muri, ya, dengan predikat wanita terpendek di Indonesia yang melahirkan bayi normal. Ya, ini jadi yang sehari setelah saya melahirkan, saya dapat berkat juga, yaitu ASI saya keluar. Jadi saya bersyukur sekali karena meskipun saya cacat, ternyata Tuhan kita dahsyat, tetap memberi saya rasa sebagai wanita yang normal, bisa hamil dan menyusui. Ya, ini anak saya berusia 5 bulan. Ini 6 bulan, masih kami permandikan secara Katolik. Ya, saya dulu beragama Katolik. Jadi hidup saya hanya mengalir sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan ini Gaby berusia 9 bulan. Ya, jadi Tuhan berubah hidup saya. Kalau dulu saya itu benar-benar anti pers, tapi sekarang ya setelah saya melahirkan ternyata hidup saya dirubah, yaitu saya harus berhadapan dengan pers. Ini anak saya berusia 11 bulan. Ini pertama kali ya saya masuk solusi waktu Ibu Levi Sweden. Ya, ini rumah kami amat sangat sederhana di daerah Meruya. Ya, karena kami benar-benar mulai semuanya itu bersama Tuhan. Ini Gaby berusia 2 tahun masih di Meruya. Jadi setelah ya Gaby berusia 2 tahun, ya 1,5 tahun itu puji Tuhan, ya Tuhan sudah angkat saya sebagai motivator. Ya, ini umur 3 tahun kami pindah di Kelapa Gading. Dan seingat saya dulu waktu saya diundang di sini, anak saya belum berusia kira-kira sekitar masih 2 tahunan. Jadi masih kecil sekali. Ini anak saya pertama kali sekolah, dan saya bersyukur sekali anak-anak saya mendapat beasiswa bersekolah di International School. Ya, jadi kalau mama kita mengandalkan Tuhan,
semua akan disediakan Tuhan. Ya, kalau dulu saya ini hanya di belakang layar, tapi sekarang orang-orang itu, ya saudara-saudara kita yang lain mengenal saya sebagai motivator. Ya, saya tidak pernah memakai embel-embel evangelis atau pendeta karena saya ingin ya menurut jiwa-jiwa itu Tuhan. Jadi solusi kedua, Bibi masih berusia belum ada 5 tahun. Jadi waktu Pak Tito masih menjabat di Semarang, ini jadi berusia 4 tahun. Itu bersama Maria Rosa. Ya, tadi anak saya yang besar tidak ikut lagi karena ternyata dia ada acara. Ini salah satu tugas saya. Ini jadi ya hampir wisuda TK. Ini bersama teman-temannya. Ini Mother's Day. Jadi waktu Bibi soalnya Bibi sekarang udah sekolah, jadi SD dan jarang saya ajak kemana-mana. Ini 2011. Jadi saya digendong anak saya yang besar, ya sekarang sebetulnya sedang liburan. Puji Tuhan dia di IPB, ya baru masuk IPB tahun lalu. Ya, saya merasa itu lagu ini memberkati saya, karena benar-benar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka berkat jasmani dan rohani akan mengikuti kita. Yang penting, ya nanti namanya belajar dulu pelajaran Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kita sebetulnya sudah diberikan, tetapi kalau kita lebih mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Ya. Ini kenang-kenangan saya di gereja tempat kami menikah. Ya, ini jadi yang sekarang sudah besar, yang saat ini puji Tuhan saya ajak kerjakan pekerjaan yang ingin, maka Tuhan buat segala sesuatu yang indah pada waktunya. Ya. Yang itu rasanya basah bisa terus langsung materi saya. Meski dilahirkan dengan keterbatasan, Luisa Bernadette Indrawati justru membuahkan berkah tidak terhingga sebagai seorang motivator handal tanah air. Pemirsa, kami persembahkan putra-putri terbaik negeri ini yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa. Tuhan menciptakannya berbeda. Sejak kecil pun ia menyadari perbedaan fisik di antara kandungan adik-adiknya.
sempat rasa rendah diri menghampiri. Berkat dorongan orang tua, Luisa Bernadette Indrawati tumbuh dewasa dengan semangat hidup yang kuat. Putri pasangan Sularji Kusno dan Maria Magdalena Sriyati ini pun kini dikenal sebagai seorang motivator handal. Perannya banyak membuahkan semangat dan dorongan kepada orang lain. Kadang Tuhan izinkan untuk badai datang di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Karena Tuhan menyayangi kita, Tuhan melindungi kita. Ketekunan dan dedikasi membuat Ibu Negara Ani Yudhoyono menobatkan Luisa sebagai wanita motivator terinspiratif tahun 2011. Saya melihat kehidupan saya itu seperti mimpi ya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, ternyata ya itu yang harus saya jalani. Tapi saya menjalaninya itu ya istilahnya tuh saya gelinding saja gitu loh. Jadi saya tuh mengalir saja kayak air. Bersama sang suami Handoyo yang menikahinya Oktober 2004 silam, Luisa membesarkan dua buah hatinya yang cantik, Maria Gabriela dan Maria Rosa Widyabuana. Saya bangga terhadap keluarga saya karena keluarga saya dibangun atas dasar cinta kasih dan kepercayaan. Ya, jadi saya nggak perlu takut. Seumpama dimanapun orang tanya sama suami saya, sama anak saya, mereka boleh ditanya. Karya dan prestasi putra-putri terbaik negeri ini menjadikan mereka kebanggaan bersama milik bangsa. Tolong pemenang. Menjadi pemenang ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya dapat ayat dari 1 Tawari 4 ayat 9 ya, dan 10. Mari kita baca bersama-sama. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi dunia kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada anak Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya. Ini dalam kehidupan tentang Yabes. Ini dalam firman Tuhan, dalam Alkitab itu hanya dicatat 2 kali. Kata-kata Yabes hanya dicatat 2 kali. Yang pertama tadi ayatnya ya 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10 dan ya dari situ. Dan yang kedua adalah 1 Tawarikh 2 ayat 55. Ya. Jadi di dalam 1 Tawarikh 2 ayat 55 dikatakan, dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, orang Sukati. Mereka itu orang yang keturunan Amat bapak keluarga Rekab. Ya, di sini jadi Yabes ini sebetulnya jarang sekali ya dikatakan, dan singkat sekali dapat diketahui tentang kehidupan Yabes. Yang jelas Yabes termasuk dari suku Yehuda. Dan Yehuda itu artinya adalah pujian. Dan ya kita lihat kalau umpama dia dari suku Yehuda dan Yehuda itu artinya pujian, berarti dia itu orangnya ya seperti kira-kira kalau umpama saya pikir itu adalah seperti Daud. Daud itu juga dari suku Yehuda. Dan hobi Daud itu apa? Dia itu bermazmur. Ya, dia itu memuji dan menyembah Tuhan senantiasa di dalam kehidupannya. Ya, dan
apa yang terjadi? Kita lihat dari Daud saja. Daud itu diangkat Tuhan menjadi raja. Dia dari penggembala domba, dia diangkat menjadi raja. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan kita lihat sekarang Yabes. Yabes itu arti namanya tadi apa? Dia dilahirkan dia dalam keadaan kesakitan. Ya. Di sini dalam bahasa Ibrani itu berarti pain. Ya. Pain, sorrow atau grief, yang artinya sakit atau kesedihan. Ya. Yabes ini dilahirkan dalam keadaan ya ibunya menderita sakit dan kita tidak tahu kondisi Yabes itu bagaimana. Dia normal atau tidak, tetapi di sini dijelaskan bahwa dia dilahirkan tidak dengan keadaan masa depan yang cerah. Tetapi kita tahu, kita lihat apa yang kita lihat dari Yabes. Itu ada iman Yabes, iman yang luar biasa. Ya. Melalui kehidupannya kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Ya. Melalui kehidupan doanya itu adalah sepertinya pembalikan keadaan. Dari keadaan yang tidak menentu, dari keadaan yang istilahnya penuh dengan kutuk, penuh dengan kesakitan, tapi dia bisa rubahkan karena apa? Dia berseru kepada Allah Israel. Ya. Di sini kita tahu bahwa saat-saat ini kita juga harus berseru kepada Tuhan supaya apa? Supaya apapun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan bisa balikan. Ya, next. Karena tahun 2017 itu adalah kalau umpama bangsa Israel mereka adalah merayakan tahun Ayin Zain. Ya. Tahun Ayin Zain dikenal dengan nama The Years of Perfection. 5 artinya sempurna, 5 artinya anugerah. 5 artinya anugerah dan 7 itu adalah kesempurnaan. Jadi ini tahun di mana kita sebetulnya harus menerima anugerah yang sempurna dari Tuhan. Tetapi di sini logonya apa? Pedang dan mahkota. Jadi di sini kita lihat dari gambar itu, kita saja sudah langsung harus connect. Berarti itu ini adalah tahun peperangan. Dan kita tahu setelah kita menang perang, maka itu akan ada mahkota untuk kita. Ya. Jadi mahkota itu adalah mahkota apa? Mahkota kesuksesan kita, kebahagiaan kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk ya gereja kita dan untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya. Jadi kalau umpamanya kita tahun ini harus berperang, kita berperang bukan dengan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Ya. Mazmur 32 ayat 8 mengatakan, kita lihat Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Ya, di sini kita bisa tangkap bahwa mata Tuhan saat ini tertuju pada kita, pada anak-anaknya. Dan Tuhan ingin apa? Tuhan ingin bahwa kita dalam keadaan apapun, melihat apapun itu, jangan melihat ke kanan dan ke kiri, tapi kita fokus pada Tuhan. Ya. Jadi saat ini mata Tuhan benar-benar tertuju pada kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Itu ada di Mazmur 123 ayat 2. Bisa ditampilkan nggak? Mazmur 123 ayat 2. Di sini dikatakan bahwa Mazmur 123 ayat 2, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonya.
Demikian maka kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Dia mengasihani kita. Ya. Saat ini kalau kita menghadapi apapun, apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar seperti seorang hamba yang hanya memandang kepada tuannya, memandang belas kasihan tuannya. Karena kita tahu Tuhan kita itu bukan hanya yang ada di dunia, tetapi Tuhan kita itu yang ada di surga. Ya. Ini pengalaman saya sendiri. Saya bekerja sebagai programmer ya di sebuah kantor supplier komputer waktu itu sebelum saya menikah dengan suami saya sampai saya hamil 3 bulan. Dan waktu itu saya itu dikerjain oleh teman-teman saya, dan pada waktu itu tapi saya berpikir positif dan akhirnya itu Tuhan itu melimpahkan berkat untuk saya dalam waktu yang relatif singkat. Ya, saya dapat promosi. Kalau saya karena apa? Saya dikerjain teman-teman saya. Kalau saya meminta tolong pada mereka dalam hal fisik, saya harus mengerjakan tugas-tugas mereka dan semuanya itu hampir satu ruangan dengan saya itu. Pokoknya mereka pulang biasanya jam 5, mereka pulang jam 3 sudah selesai. Tapi ternyata pada waktu itu tahun 2000 ya sekitar tahun 2000-an itu CCTV belum begitu banyak. Ternyata kantor saya sudah pasang CCTV dan itu luar biasa. Akhirnya saya langsung diangkat jadi manajer. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, dari sini kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi itu adalah anugerah Tuhan. Ya, di sini kalau kita ada apapun, kita memandang pada Tuhan, ya tahun ini kita akan memperoleh kemenangan. Karena tahun ini adalah benar-benar tahun perang, tahun pedang. Mazmur 33 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya. Jadi kalau kita benar-benar berharap, kalau saat ini kita dalam pergumulan apapun, pergumulan keluarga, pergumulan perekonomian, itu sebetulnya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan orang-orang yang sebetulnya menyakiti kita, tetapi mereka digunakan iblis untuk menyakiti kita. Tapi kita harus doakan mereka. Ya, kita harus apa yang kita lakukan? Ya, kita harus berbuat baik kepada mereka. Kalau kita berbuat baik, ya dengan orang yang menyakiti kita, dengan orang yang suka ngerjain kita, dengan begitu mereka itu akan merasa nggak enak dan kita seperti menumpukan bara di atas kepala mereka. Ya. Jadi saat ini kita harus ya mau dituntun oleh Tuhan. Ya. Dan karena ini artinya pedang adalah peperangan rohani. Ya. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Kalau peperangan rohani apa yang kita siapkan? Ya, kita harus selalu pujian penyembahan karena Tuhan itu bertakhta di atas pujian penyembahan. Ya. Dan untuk menghadapi peperangan rohani, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita lihat Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Efesus 6 ayat 14 dan 17. Ya, mari kita baca bersama-sama. Jadi, berilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan. Next. Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Next. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Next. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang pertama apa?
kita harus berdiri tegap. Berdiri tegap itu artinya jangan tawar hati. Ya, jangan tawar hati. Jadi jangan mikir-mikir dan jangan goyah. Karena Amsal 24 ayat 10 mengatakan, ya, Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita pada masa kesesakan, pada masa benar-benar terjepit, kita itu ketakutan, maka kita tidak akan sanggup berperang karena kita sudah kalah sebelum kita melangkah. Ya. Dan yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Firman Tuhan itu banyak sekali. Ya. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan menjadi pedang untuk kita dan menjadi tameng agar kita apa? Menang pada saat berperang ini. Berbaju sirakan keadilan, yaitu bertindak benar terhadap orang lain dan menganggap orang lain itu lebih dari kita. Jadi kita harus mengutamakan orang lain. Jangan aku dulu, tetapi kamu. Jadi kalau kita mengutamakan orang lain, maka iblis tidak akan bisa menuduh kita. Yang keempat adalah berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai, sukacita. Ya, kalau dulu saya merasa, oh ini hanya tugas pendeta, ini hanya tugas hamba Tuhan, ini hanya tugas pekerja gereja. Tetapi ternyata di sini dikatakan itu bukan dikatakan buat pendeta, buat hamba Tuhan, tetapi ini untuk semua. Ya, menginjil artinya memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bisa menginjil, bagaimana? Kita bisa menginjil dengan perbuatan kita, berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Tuhan juga ngomong, kita harus bersaksi dengan kehidupan kita, maka Tuhan akan dipermuliakan. Ya. Saya juga kalau mama jadi motivator nggak ngomong, wah Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, wah saya langsung turun. Tapi dengan kita ngomong Tuhan, maka mereka akan tahu siapa di depan saya. Itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Ya. Jadi menginjil itu harus kita lakukan. Bukan cuma tugas pendeta, tetapi tugas kita juga. Di mana saja kalau bertemu dengan orang. Saya itu kalau mama naik Grab, naik ya taksi atau naik apapun, itu saya selalu ngomong dia. Saya tanya, pertama kali masuk dulu. Terus kalau dia ya agak nasrani, ya saya ngomong tentang apa kebaikan Nabi Isa dan lain-lain. Ya kalau memang saya ngomong Tuhan jamah, artinya apa? Firman itu tidak ada kembali dengan sia-sia. Dan dengan apa ya? Dulu saya sekitar 7 tahun yang lalu saya diundang jadi motivator di daerah Singapura. Ya. Saya waktu itu ngomong di depan orang banyak dan itu di sebuah bank di Singapura. Tahu-tahu beberapa kira-kira 5 tahun kemudian saya diundang khotbah di GPI di daerah Puri. Waktu itu orang langsung ngomong gini, Bu, lihat ini enggak? Kenal ini enggak? Orangnya berjilbab. Terus dia ngomong gini, Ibu, ini saya waktu di Singapura saya kaget. Yaitu intinya apa? Kita tidak usah menari-nari orang, tapi kalau memang Roh Kudus sudah bekerja, mereka akan tertarik sendiri. Dan saya rindu jemaat di sini diberkati Tuhan, karena kadang-kadang orang itu tidak pernah melihat hal yang rohani, tetapi mereka butuh bukti. Kalau Anda diberkati, maka orang lain akan melihat siapa di balik Anda. Dan untuk diberkati harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang kelima adalah perisai iman. Dengan perisai iman kita dapat memadamkan kekuatan
semua panah api dari si jahat. Jadi kalau iman kita kuat, iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Saya dulu tuh nggak tahu biji sesawi itu saya kira besar sekali. Ternyata ya ampun, itu hanya seperti pasir. Ya kalau memang kita tidak punya iman seperti itu, iman kita seperti apa? Padahal Tuhan itu hanya minta iman sebiji sesawi. Makanya setiap hari kita semua diwajibkan apa? Kita minta tambahkan iman kita. Karena hari-hari adalah hari-hari yang berat. Yang ketujuh adalah pedang roh. Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus melawan iblis itu selalu menyebutkan firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi kalau kita ingin berperang, kita juga harus memakai pedang roh. Artinya apa? Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita jarang membaca firman? Jadi kita harus setiap hari dengan telaten itu membaca firman. Ya ini pengalaman saya. Saya dulu ya kalau baca firman itu sebelum Kristen itu saya membaca hanya renungan harian dan mungkin Mazmur, Amsal. Tapi pada waktu itu ya saya bisa dengar suara Tuhan dan saya waktu pernah juga mati suri. Tapi Tuhan itu pada waktu bertanya pada saya, kalau kamu cinta aku apa buktinya? Saya kaget sekali. Tuhan, aku kan sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Terus aku kan pernah benar-benar ya istilahnya Tuhan perkenankan melihat surga dan ini dan itu. Tapi kok Tuhan kayak begitu? Ternyata apa? Kalau kamu cinta aku, apa pernah kamu membaca firmanku dari Kejadian sampai Wahyu? Ya, waktu itu saya bertobat. Saya nangis. Dan akhirnya saya mulai, saat itu juga saya mulai membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, dan puji Tuhan, sekarang sudah luar biasa. Dan ini bukan promosi, tapi apa yang saya omongkan itu benar-benar. Setiap saya selesai satu putaran, menginjak putaran yang selanjutnya, mulai Kejadian, Keluaran, ya itu tahu-tahu ada mujizat. Dan yang namanya mujizat benar-benar 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Tuhan. Dan itu benar. Jadi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Ya, saya hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan itu anak-anak saya, ya ini tadi saya lupa. Ya ini banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini. Kalau anak-anak saya dulu istilahnya, saya selalu ingin dia itu yang terbaik. Tapi nggak pernah mereka ranking 1, nggak pernah. Ranking 2 juga jarang. Saya sudah les humor, les Mandarin dan lain-lain. Tapi nggak pernah mereka maksimal. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, loh kamu itu nyuruh orang-orang itu baca firman dan ini dan itu. Tapi anak-anakmu bagaimana? Ya, waktu itu anak-anak saya ya pakai renungan harian. Tuhan ngomong gini, kalau kamu ingin anakmu pintar dan berhikmat, tolong paksa mereka untuk membaca Amsal. Amsal itu ada 31 pasal dan tanggal setiap bulan itu ada 31 hari. Jadi tanggal berapa mereka harus baca Amsal berapa. Dan setelah dilakukan ya, memang kalau waktu itu GB ini masih kecil, GB ini nurut karena dipaksa. Tapi kalau yang besar, itu kalau saya lagi keluar kota, ya pasti suka bohong-bohong. Kalau mama saya telepon, udah, terus Tuhan ngomong gini belum? Akhirnya saya ngomong gini, Mar, kamu bohong mami, kamu belum baca. Akhirnya dia ngomong, iya mami maaf. Akhirnya, tapi setelah mereka melakukan itu sekitar pokoknya kurang dari 6 bulan ternyata bulan selanjutnya itu mereka mulai naik. Dan puji Tuhan, sampai saat ini anak-anak saya dan Maria yang besar itu masuk di IPB Bogor. Dan sebetulnya dia dapat beasiswa ke luar negeri, tapi karena dia itu agak penakut dan dia ngomong, mami aku cewek mami, nanti saja. Dia akhirnya ya ambil di IPB Bogor. Dan itu semua karena apa? Karena anak-anak saya paksa baca firman Tuhan. Jadi kalau mama, putra-putri, bapak-bapak pingin berhikmat, paksa.
Amsal setiap hari. Ya. Dan yang kedelapan adalah doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini artinya apa? Doa yang tidak putus-putusnya. Karena apa? Doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Ya. Doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Ya. Ini sebentar. Ya, saya tadi kita tahu bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu selama di bumi, dia itu juga selalu berdoa. Kita lihat Markus 1 ayat 35. Ya, kita sama-sama lihat. Jadi apa benar kalau Tuhan Yesus juga berdoa? Dan sekarang Tuhan Yesus jadi pendoa syafaat kita di surga. Ya. Markus 1 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, jadi untuk mengawali pelayanannya, Tuhan Yesus berdoa. Dan ini saya pertama kali disuruh mesbah doa ini lama sekali, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Ketika itu saya mengalami pergumulan perekonomian. Ya, mengalami pergumulan perekonomian apa? Ya, karena saya dipanggil Tuhan jadi pendeta. Ya, istilahnya saya ngomong ngapain? Tuhan, saya jadi pendeta. Enakan saya bersaksi saja, atau saya jadi motivator. Karena kalau umpama pendeta itu, dia harus bertanggung jawab, dan tanggung jawabnya besar. Ya, kalau mau motivator, ya kita tahulah kata-kata kita poles sedikit juga sudah oke. Tapi kalau pendeta itu, aduh, saya ngomong aduh Tuhan jangan. Tapi Tuhan ngomong gini, suka-sukaku, aku sudah pilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Tapi saya tetap menolak. Pada waktu itu Tuhan mengajar saya dengan sakit telinga, dan saya pada waktu itu berobat kemana-mana, ke THT, dari rumah sakit ke rumah sakit, bahkan di Singapura, semuanya tidak bisa menyembuhkan saya. Tapi saya nggak ngomong sama suami, karena kami pada waktu itu masih Katolik. Ya, dan akhirnya, ya, karena saya itu nurut Tuhan. Ya, sebelumnya itu nurut Tuhan. Ya, kami diberkati Tuhan luar biasa. Ya, pada waktu itu kami mau beli rumah, tapi suami saya ngomong, ya udah kita buat usaha saja. Terus saya bilang oke. Akhirnya ada teman yang mengajak untuk mendirikan pabrik, dan pada waktu itu sekitar 7 tahun yang lalu masih lumayan, kami punya uang 2M, dan teman suami saya itu ngomong ya dia punya uang 2,5, ya akhirnya kami join, dan sekitar sebulan dia ngomong gini, wah modalnya kurang. Akhirnya ya saya nambah, katanya dia nambah 2 lagi, dan saya harus nambah sekitar 1,6. Pada waktu itu ya karena saya nggak punya uang, saya pinjam-pinjam, dan karena kasih karunia Tuhan, saya dapat pinjaman dari teman dan dari bank. Pada waktu itu ya karena saya lupa kalau saya masih kecil, dan saya nggak tanya Tuhan, ya saya ngomong dengan suami saya, nggak apa-apa deh, jalan aja. Ternyata setelah 2 bulan saya tambah modal, tidak ada kabar, tidak ada berita, dan kami cari-cari kemana-mana, orangnya lari. Pada waktu itu saya langsung menangis buang-buang, dan saya bilang, Tuhan, aduh, ini gimana Tuhan, tolong temukan orang itu Tuhan, buat bertobat. Ya namanya orang belum tahu kesalahannya. Saya lupa kalau saya juga salah pada waktu itu. Terus akhirnya pada waktu itu Tuhan bilang, kamu bertobat dulu, kamu jawab panggilanku, maka semuanya akan lebih diberkati, dan kamu akan menjadi berkat. Pada waktu itu terus saya bilang, Tuhan, suami saya Katolik, keluarga saya Katolik, gimana Tuhan? Tuhan bilang, kamu harus ngomong apapun risikonya, aku sudah bilang sama suami. Ternyata begitu saya bilang, benar. Ternyata suami saya langsung ngomong gini, ya ampun, kalau Tuhan sudah ngomong apa, kenapa kamu nggak ngomong, nggak berani ngomong? Kita harus hadapi berdua, karena kita sudah komitmen. Kita kan nggak dibantu oleh kedua belah orang tua kita. Ya udah, ya saya bersyukur sekali. Dan sejak saat itu pada waktu itu saya mulai
dengan suami saya. Saya mulai permandian selam. Ya, setelah permandian selam saya mulai diundang di persekutuan doa. Ya, pada waktu itu kalau siang dan hanya kira-kira 30 menitan. Ya, pada waktu itu saya ya masih mungkin belum fasih, tetapi Tuhan yang memampukan saya. Dan akhirnya semuanya itu hutang tertutup. Dan terakhir, hutang kami itu tinggal 250 juta. Pada waktu itu Tuhan biarkan hutang itu tidak diberi jalan keluar. Karena apa? Tuhan ingin saya lebih dekat dengan Tuhan. Ya, memang setelah saya masuk Kristen, saya singkirkan dari keluarga saya 2 tahun. Tapi puji Tuhan, setelah itu ya saya diterima meskipun tidak dengan sepenuh hati, karena keluarga saya ya masih Katolik, dan Katolik itu masih boleh menerima ya ajaran apapun. Ya, di sini Tuhan ingin apa? Begitu saya 200 juta itu tidak bisa kami bayar, Tuhan ngomong gini, kamu buat mesbah doa. Saya bilang, Tuhan, saya kan sudah buat mesbah doa Tuhan. Setiap jam 7 malam pokoknya kalau saya selesai pelayanan, saya selalu mesbah doa. Terus Tuhan ngomong gini, aku nggak pingin itu, aku pingin kamu mesbah doa jam 3 malam. Wah, itu pada waktu itu saya, aduh Tuhan, ya istilahnya saya berat banget Tuhan. Itu kan waktu ngantuk-ngantuknya Tuhan. Aduh, ya. Dan pada waktu itu karena kami benar-benar tersadar dan kami komitmen pokoknya dengan memaksakan diri, karena ya pertama kali memang susah sekali. Ya, pada waktu itu ya, tapi puji Tuhan sekarang masih kami lakukan. Karena apa? Itu karena tuntunan Tuhan. Ya, kami lakukan. Tuhan bilang, Tuhan, terus gimana? Pertama kali pujian penyembahan. Terus ya istilahnya setelah itu baru doa-doa setelah kamu in. Ya. Dan pada waktu itu ya Tuhan itu bilang sama saya, ya kenapa harus pagi-pagi benar? Karena kalau pagi-pagi benar itu kita benar-benar begitu bangun fresh. Kalau umpama kita malam, kita masih bawa masalah-masalah kita ke hadapan Tuhan. Tapi kalau pagi, kita menyapa Tuhan itu dengan enak. Dan kita tahu, bangsa Israel itu waktu dalam perjalanan ke tanah perjanjian itu, dia itu mendapat makanan dari surga itu mana. Ya, dan mana itu akan mencair kalau kena matahari. Ya, jadi, kita juga harus maksudnya itu berpandangan seperti bangsa Israel. Kita harus terima berkat. Kalau orang saudara-saudara kita itu mereka subuh, kita harus juga mencontoh mereka, jangan sampai keduluan mereka. Dan Yesus sendiri ternyata juga di dalam kehidupan doanya, dia ngomong pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kalau jam 5 mungkin sudah ada matahari sedikit, masih ada terang-terang. Tapi kalau umpama jam 3, jam 4 itu ya itu adalah waktu yang luar biasa. Jadi di sini kita harus selalu berdoa, karena doa adalah ya nafas hidup orang Kristen. Dimanapun kita kalau mau apapun dalam hati kita berdoa, dan itu akan kuasa Tuhan akan bekerja. Karena bukan kita pribadi yang akan bekerja, tapi Tuhan bekerja bersama kita. Ya. Dan ya kita dan kalau berdoa ya, kalau anak-anak saya itu saya anjurkan selain Amsal, Mazmur 91. Karena sekarang itu banyak sekali kecelakaan-kecelakaan atau apapun yang tidak bisa kita hindari ya. Tapi kalau Mazmur 91 itu luar biasa, dan itu sudah kami lakukan mungkin sudah sekitar 6 tahunan. Jadi waktu anak saya menginjak SD kelas 1, di kelas 1 itu kan sudah suruh saya Mazmur 91. Karena ya Mazmur 91 itu adalah perlindungan yang luar biasa. Ya. Dan pedang berarti penderitaan dan masa sukar. Ya. Di sini pedang juga kita akan mengalami musim yang ekstrim. Ya. Tuhan melihat sikap hati kita. Jadi kita harus gila-gilaan di hadapan Tuhan saat-saat ini. Ya, kita harus mengejar Tuhan dengan saat. Karena mata Tuhan saat ini tertuju pada kita. Untuk apa? Untuk kita
harus bisa menang peperangan rohani ini untuk kita menerima berkat-berkat yang sempurna. Ya, saya tadi juga ngomong, kalau mama orang orang fasik itu kalau memegang benda itu kan erat banget. Tapi kalau mama digoyang, akhirnya jatuh. Dan ketika jatuh itu, Tuhan berharap anak-anak Tuhan yang tangguh. Jadi kita sekarang bukan hujan awal dan hujan akhir, tetapi ini adalah benar-benar seperti air terjun. Ya, kita harus persiapkan wadah yang besar, artinya iman yang besar. Dan kita, Tuhan langsung ngomong bahwa kita harus selalu PPW, praise, pray, and worship. Terutama itu adalah kita harus pujian penyembahan. Ya, kenapa doa itu tidak cepat dikabulkan? Karena iblis itu ada di udara, dia yang menghalangi kita. Dan Tuhan bertata di atas pujian penyembah. Jadi kalau kita nyanyi, itu pintu surga akan terbuka. Dan pada waktu banyak sekali orang-orang yang dipanggil Tuhan itu mengatakan bahwa pintu surga tidak akan bisa terbuka kalau orang itu tidak menyanyikan pujian penyembahan. Ya, jadi kalau mama kita saat-saat ini adalah saat yang luar biasa, ini harus PPW. Ya, jadi kita kalau mama PPW itu hadirat Tuhan dan urapan Tuhan menyertai kita. 2 Korintus 13 ayat 11b mengatakan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat penuaian, saat-saat yang luar biasa. Ya. Dan terbukti dalam penelitian, ini dalam penelitian beberapa ahli membaca firman Tuhan dan mendengarkan lagu rohani dan memuji dan menyembah Tuhan mengurangi menyebarnya sel kanker, ya, dan bahkan menghancurkannya. Jadi kalau kita baca firman pujian penyembah, itu sudah ada ahli-ahli yang mereka itu mengadakan penelitian sehingga sel kanker itu tidak bisa masuk. Bahkan kalau memang sudah kanker itu bisa menghancurkannya. Ya, ini beberapa, ada teman saya itu benar-benar dulu stadium 4. Ya, dia akhirnya gini, karena dia orang kaya, dia akhirnya ngomong gini, udah daripada gitu aku mau jalan-jalan saja. Dia jalan-jalan dan jalan-jalan, dan maksudnya jalan-jalan rohani terus dengan sukacita. Pokoknya yang penting itu dia dekat sama Tuhan, tetapi dia bisa bersukacita. Setelah selesai, dia diberi waktu kira-kira 1 tahun, dan dia cek lagi, ternyata kankernya hilang sama sekali. Ya. Jadi kalau umpama kita itu dekat dengan Tuhan, maka semuanya akan luar biasa. Next. Ya. Ya. Tadi saya belum selesaikan cerita saya. Kalau begitu saya disuruh Tuhan untuk doa pagi, doa jam 3 itu saya lakukan, dan sekitar belum nggak ada 2 minggu, tiba-tiba saya selesaikan tugas saya. Saya waktu itu KKR di daerah Bekasi, dan Bekasinya pelosok sekali, jalannya masih makadam, dan gerejanya itu gereja kecil. Waktu itu saya tetap selesaikan, dan tiba-tiba setelah selesai, ya saya lihat di HP saya ada 14 miss call, dan itu semuanya tidak tahu nomornya. Nomornya ada 2 nomor, ya. Dan waktu itu setelah miss call yang ke-15, saya suruh suami saya angkat, dan orang itu langsung ngomong, oh ya Pak, bisa bicara dengan Ibu Luisa. Ya, suami saya langsung bilang gini, oh ibunya lagi ada acara, belum selesai. Terus orang bilang gini, oh ya Pak, saya sudah ada di depan rumah Bapak. Pada waktu suami saya langsung stres, karena suami saya pasti takut itu debt collector. Kami benar-benar nangis bombay pada waktu itu. Terus orangnya bilang gini, oh Pak, saya itu lagi acaranya di Bekasi, dan Bekasinya pelosok Pak. Ini kan hari Minggu, pasti itu macet banget Pak. Bapak nggak kembali besok saja. Suami saya ngomong gitu. Terus orang yang di ujung sana ngomong gini, enggak Pak,
Saya sudah tunggu jam 7. Meskipun Bapak pulang pagi, tetap saya tunggu. Wah, waktu itu saya lebih dan lebih diceritain suami saya stres. Ya, acara belum selesai, tapi saya bilang Tuhan berikan saya kekuatan menyelesaikan semuanya. Terus akhirnya setelah kami pulang, kami berdua di mobil itu lihat-lihatan. Gimana? Kita melarikan diri apa? Ya, kalau kita hadapi. Terus tahu-tahu bilang gini, kamu itu berbuat, kamu harus mau bertanggung jawab. Terus akhirnya, ya Tuhan ampuni. Terus Tuhan berikan aku kekuatan. Ya biasa, kalau memang sudah begitu, saya dan suami mulai dari Bekasi sampai tempat saya itu kami berdua bahasa roh dan confess firman Tuhan. Pokoknya firman Tuhan apapun, Tuhan tidak mempermalukan arahnya. Pokoknya Tuhan, rancangan Tuhan ada rancangan sejahtera dan rancangan sukacita. Pokoknya semuanya saya confessin itu karena benar-benar ketakutan. Dan ternyata di depan rumah saya lihat, wow, saya ditunggu orang-orang yang gede-gede, 2 orang. Ya, dan di situ ada mobil Hammer yang besar juga. Saya takut. Tiba-tiba orang yang ngetok mobil kami. Pak, bisa dibuka kacanya? Oh, buka. Terus, ya, Ibu Luisa, iya. Bu, saya boleh masuk? Lah, orangnya yang ngomong boleh masuk itu kan gede tinggi. Saya kan bilang gini, aduh, mau ngomong enggak, saya mau ngapain nih. Terus waktu itu langsung bilang, ya, boleh. Terus akhirnya, ya, pembantu saya bukain. Tapi begitu saya dan suami saya mobilnya masuk dan kami masuk, yang masuk itu bukan orang itu, tapi ada seorang bapak-bapak yang sudah setengah baya itu masuk dan duduk. Saya persilakan, Pak duduk. Terus habis itu dia duduk. Saya kaget sekali. Dia tiba-tiba ngomong gini, saya kesini karena disuruh sama Tuhan. Saya kaget, ada apa ini? Terus waktu itu dia langsung ngomong gini, saya sebulan yang lalu saya berdoa Tuhan menangkan tender saya. Tendernya memang bukan cuma M tapi T. Pada waktu itu terus Tuhan ngomong gini, ya aku mau berkati, tapi kamu harus berkati hambaku Luisa. Padahal dia tuh sok tahu, dia tuh nggak tahu, saya nggak kenal, saya bahkan dengar nama saya saja baru sekali itu. Ya karena ya biasa pengusaha kadang-kadang kan ya tidak begitu peduli kan. Waktu itu terus karena saya jawab ya, tiba-tiba seminggu kemudian tender saya benar-benar menang. Dan berarti saya harus penuhi janji saya. Tapi saya nggak tahu namanya Luisa itu siapa, orangnya bagaimana. Ya pokoknya katanya Tuhan terakhir itu ngomong Luisa Handoyo. Akhirnya seminggu sebelum saya bertemu dengan 10 hari sebelum saya bertemu dengan ibu, itu Tuhan ngomong ya namanya Luisa Handoyo. Dan itu saya suruh cari orang-orang dan saya tahu ini dari Bapak Pendeta ini. Terus habis gitu, ini Bu, ini bukan dari saya, ini dari Tuhan Yesus. Saya kaget sekali. Terus kenapa saya benar-benar nggak mau besok atau lusa atau kapan? Karena apa? Sudah seminggu ini saya itu tidur tidak nyenyak dan makan itu tidak enak. Ya, jadi dia dikejar-kejar oleh Tuhan. Ya, pada waktu itu saya terima. Dan saya bersyukur sekali. Saya langsung maknyos. Karena ya benar-benar saya itu jangan nangis Bume, udah nggak tahu gimana nantinya. Tapi benar-benar Tuhan itu luar biasa. Ya, akhirnya pada waktu itu orangnya itu saya doakan, orangnya pulang dan saya mulai bilang, Tuhan ini apa? Kok tipis sekali Tuhan? Dia bilang buka. Setelah saya buka, saya punya hutang bersama bunga-bunganya itu semuanya 250 juta total. Tapi Tuhan kasih 300 juta rupiah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kalau mama kita berdoa pagi-pagi, saya itu meskipun orang agama apa saja saya selalu ngomong, berdoa itu bagus pagi-pagi. Karena apa? Benar-benar sebelum ayam berkokok kita sudah harus memuji Tuhan. Jangan sampai kita kalah sama ayam. Ya, jadi waktu itu saya langsung bilang, Tuhan saya bersyukur Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah bisa membayar semua utang-utang saya. Tapi masih ada sisanya 50 juta. Saya bilang, saya bersyukur sekali karena
Sisanya bukan 50 juta tetapi 20 juta. Karena yang 30 juta adalah milik gereja. Ya, karena saya tahu kalau kita memberikan perpuluhan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan luar biasa. Ya, saya dulu tidak ngerti dan tidak maksudnya tidak tahu, tidak berkeluar itu buat apa. Ternyata kalau kita berdoa, Tuhan lindungi bisnisku, lindungi suamiku, lindungi anak-anakku, tetapi kita tidak memberikan perpuluhan, itu sama saja seperti kita membuka celah pada iblis. Ya, jadi setelah saya selesaikan semuanya, akhirnya hidup saya lebih diberkati Tuhan dan puji Tuhan. Ya, saya sudah tinggal di Kelapa Gading dan sudah diberikan Tuhan ya rumah walaupun kecil, yang penting sudah bisa karunia menikmati. Next. Jadi kita kalau mau ikut Tuhan, kita harus ekstrim karena hari-hari ini benar-benar ekstrim. Next. Saya akan tambah sedikit. Ya. 3 kunci mengalami terobosan dalam kehidupan. Respon yang benar. Jadi kita harus merespon apapun itu secara benar. Ya, karena next. Karena respon yang benar itu next. Ya. Karena respon yang benar itu akan menjadi berkat untuk kita. Karena respon yang salah membuat hidup manusia semakin buruk dan menderita. Jadi kita harus jangan memandang masalah. Sekali lagi tadi dikatakan kita harus memandang pada Tuhan. Seperti apa? Seperti hamba laki-laki memandang kepada tuannya, begitupun ya, kita harus memandang pada Tuhan ya. Jadi kita harus merespon yang benar. Next. Ya, ini saya katakan bukan karena hari indah maka kita bahagia, tapi karena kita bahagia maka hari menjadi indah. Jadi apapun itu jangan ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Sekali lagi kita harus tahu bahwa semuanya itu adalah luar biasa. Kalau kita menyikapi semuanya, merespon dengan benar. Jadi image kita itu harus diubah. Next. Ya, next. Ya. Bukan karena tak ada rintangan maka kita jadi optimis, tetapi karena optimis maka rintangan terasa tak ada. Jadi kalau mama kita itu ada masalah, itu kita harus optimis bahwa kita bisa menyelesaikan. Karena apa? Saya tahu kalau orang lain ngomong itu adalah kekuatan, keyakinan kita. Kalau saya ngomong itu secara bahasa dunia itu adalah kekuatan, keyakinan. Tetapi bersama Tuhan Yesus kita ngomong itu adalah kekuatan iman kita harus ditambah. Jadi kita yakin kita bisa, maka semuanya yang ada di depan kita maka akan bisa kita lalui. Ya. Dan next, saya akan percepat saja. Next. Ya, bagaimanapun berikan respon yang terbaik dari dirimu. Next. Next. Ya. Kunci terobosan yang ketiga adalah pantang menyerah. Ya, next. 99% kasus kegagalan terjadi pada orang yang terbiasa membuat alasan. Ya Pak ya? Ya. Jadi orang itu selalu membuat alasan. Belum sudah ini sudah itu, alasannya dulu maju. Next. Ya. Anda mau mengalami terobosan? Ya. Stop buat alasan dan maju terus, pantang menyerah. Jadi bersama Tuhan kita pasti akan menjadi pemenang. Ya. Dan kunci terobosan yang ketiga adalah mempersiapkan diri. Ya. Apa yang harus kita persiapkan? Next. Ya. Di tahun 2017 saya tambah 5 menit lagi, nggak apa-apa ya? Ya. Tahun 2017 kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan karena ini adalah masa penuaian besar. Penuaian bukan hanya penuaian jiwa-jiwa tetapi penuaian berkat Tuhan juga. Ya, jadi kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan seperti ya kita tahu bahwa gambarnya saja sudah mahkota dan ada pedang dari musim yang ekstrim. Ya.
Next. Untuk itu 7 langkah harus dikerjakan. Next. Ya. Harus banyak masuk menara doa. Pertama kali harus masuk dalam menara doa. Maksudnya menara doa itu apa? Kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Nasib tak bisa diduga, takdir tak bisa diubah. Hanya doa yang bisa mengubah segalanya. Jadi kalau mama kita saat ini ada pergumulan apapun, belum ada pergumulan pun, kalau kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, maka semuanya akan oke. Next. Ya, perubahan paradigma. Jadi kita semua itu harus pede. Maksudnya apa? Kita semua itu istimewa di hadapan Tuhan. Jangan memandang kita itu kurang. Karena kalau kita merasa kurang, kita akan kurang bersyukur. Karena kalau kita bersyukur itu apa? Kita berarti berterima kasih atas penyelenggaraan Tuhan atas diri kita. Dan kalau kita bersyukur, kita berarti mempercayakan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan dipercaya, ya kita tahu dia adalah Tuhan yang luar biasa. Maka dia akan memberikan berkat-berkat yang terbaik untuk kita. Next. Ya. Menciptakan terjadinya PPW dan jaga hati. Ya. God's favor is better than silver and gold. Jadi, ya, kita harus hanya kepada Yesus Kristus aku mengadu. Jangan di Facebook, jangan di Twitter, jangan di BBM. Ya, saya tahu ini orang lain. Kalau gereja ini pasti orang yang lebih fokus pada Tuhan. Ini gereja lain dan ini orang-orang lain. Saya tahu orang lain di sini luar biasa. Kenapa? Kok saya bilang tidak boleh di Facebook, tidak boleh di... Kalau orang lain tahu anak-anak Tuhan galau, gimana bisa menuai jiwa-jiwa? Gimana bisa kita dipercaya? Ya. Dan saya percaya orang-orang di sini pokoknya kalau mengadu hanya pada Tuhan. Jadi tidak pada sosmed. Ya. Next. Ya. Mundur satu. Ya. Bersedia diproses. Ya. Ini. Jadi bersedia diproses. Kenapa? Ya, kalau kita diproses itu adalah supaya kita lebih tampil cantik. Karena proses Tuhan itu pasti luar biasa. Dan kalau kita diproses, kita akan next level. Kita tahu bahwa lihat gembok. Gembok itu diciptakan pasti ada kuncinya. Tidak mungkin pabrik gembok memproduksi gembok tanpa kunci. Pasti tidak ada yang beli. Pasti pabrik gembok itu ya dengan kuncinya juga. Dan begitu pun kehidupan kita. Kalau kita lagi ada permasalahan, kita tahu Tuhan itu sudah ada kuncinya. Tinggal itu percaya apa tidak. Dan itu waktunya Tuhan. Ya, karena kita tahu doa itu ada 3 kategori. Tuhan jawab yes, dan itu langsung. Kenapa? Kalau Tuhan jawab ya, berarti itu saat-saat mendesak. Jadi emergensi dan harus terjadi. Dan kalau Tuhan bilang no, tapi Tuhan God is give the better. Jadi Tuhan itu kasih yang lebih baik. Karena apa? Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Oh iya, ini saya ingat lagi. Saya punya teman. Teman itu dulunya biasa-biasa aja. Tapi dia doain suaminya. Suaminya akhirnya jadi pengusaha yang sukses. Punya banyak perusahaan. Punya banyak rumah. Punya banyak mobil. Dan lain-lain. Tapi ternyata suaminya juga punya banyak istri. Ya. Akhirnya istrinya ngomong apa? Ya, itu langsung ngomong, waduh, daripada begitu, saya tidak akan doakan suami saya. Saya bilang gini, ya, makanya Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing. Kalau kita belum dikabulkan, dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kalau kadang-kadang doa itu lama dijawab, itu artinya Tuhan menunggu, ya, Tuhan menguji kesetiaan kita. Percaya tidak? Karena saya percaya. Saya tuh kalau doa, kalau belum dikabulkan Tuhan, doa saya tetap satu dan sama. Dan ternyata dengan bergulirnya semua tuh doa saya dikabulkan Tuhan. Ya. Next.
ya ini melakukan peperangan rohani yang tadi. Ya ini no Goliath, no glory. Artinya apa? Tanpa permasalahan tidak ada kemenangan. Jadi kalau ingin mujizat harus ada masalah. Ya, dan pasti masalah itu akan menaikkan level kita. Jadi Goliat itu adalah permasalahan kita. Daud itu kecil sekali dibanding Goliat, tetapi dia percaya dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan, maka dia akan bisa menghancurkan Goliat. Next, ya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya, Holy Spirit. Jadi firman Tuhan itu adalah seperti kompas. Ya. Kadang-kadang kalau orang sudah banyak sekali baca firman Tuhan, maka dia akan diberi kepekaan oleh Tuhan. Dan orang bilang, Bu, apa bisa dengar suara Tuhan? Itu sebetulnya semua anak-anak Tuhan itu punya hak untuk mendengar suara Tuhan. Tapi kenapa nggak bisa? Karena mereka jarang baca firman Tuhan. Karena pertama kali kata-kata yang diucapkan Tuhan itu semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ya istilahnya apa, suami saya dulu juga marah, dia itu sekolah apa ya, KPKS, itu artinya setingkat dengan pendeta tapi dari Katolik, tapi dia belum bisa dengar suara Tuhan. Tapi setelah dia 4 kali putaran, puji Tuhan, dia bisa dengar suara Tuhan. Jadi kalau ingin dengar suara Tuhan, banyak baca firman. Jadi kalau kita baca firman, hidup dipimpin oleh Roh Kudus pasti. Ya, next, ya, yang 7, berlari-lari melayani Tuhan. Artinya berlari-lari melayani Tuhan nggak harus jadi pelayan, tapi kita menjadi pelaku firman dan kita jadi berkat di sekeliling kita. Ya apa? Ya tadi apa? Kita harus tadi apa? Harus mewartakan, memperkenalkan Tuhan dengan kehidupan kita. Jadi berlari-lari melayani Tuhan itu harus dan harus. Next, ya, kita tahu teladani Daud. Karena apa? Daud itu adalah pahlawan yang luar biasa. 2 hal utama dari Daud adalah menjaga hati, ya, tetap jadi orang yang diperkenan Tuhan dan selalu haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Dan yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Daud pada waktu dia tidak berperang, dia malah jatuh. Musim berperang, dia apa, enak-enakan di rumah, dia jatuh dalam dosa. Makanya kita saat ini harus selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Next, ya, hidupku dipenuhi BBM, berkat Bapa melimpah. Ya, kita semua benar-benar dipenuhi oleh berkat Bapa melimpah. Next, dan kita harus percaya bahwa mujizat itu masih ada. Next, ya, salam pemenang, semangat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bisa itu apa